repot sama. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadir rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama dan yang paling utama, mari sama-sama kita persembahkan puja dan puji kita, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita masih dapat berkumpul di tempat kediaman Shahibul Bait ini dalam rangka untuk melanjutkan perwiritan Yasin remaja Masjid Al-Hidayah. Semoga apa yang kita baca nanti menjadi amaliyah bagi kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW, para keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian, dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirat kelak nantinya. Amin. Allahumma ya amin. Yang kami hormati Bapak Shahibul Bait serumpun keluarga, yang kami hormati para remaja Masjid Al-Hidayah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjut acara, marilah sedikit kita melihat bab tentang sholat gerhana. Sholat gerhana dibagi menjadi dua, yaitu gerhana matahari dan gerhana bulan. Jadi di alam ini akan terjadi fenomena namanya gerhana bulan dan gerhana matahari. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran, la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi allazi khalaqahunna. Janganlah kamu sujud kepada matahari dan bulan, dan sujudlah kepada Allah yang telah menjadikan keduanya. Quran surah Al-Fusilat ayat 37. Jadi kita gunakan sholat itu untuk gerhana itu bukan karena kita sujud kepada matahari. Jadi bukan karena kita sujud kepada bulan, tetapi karena kita minta kepada Allah agar kiranya dibebaskan daripada fenomena tersebut. Sebagaimana kata Rasulullah dalam hadisnya yang artinya, sesungguhnya matahari dan bulan keduanya menjadi tanda-tanda dari adanya kekuasaan Allah. Kedua gerhana itu bukan karena matinya seseorang dan tidak pula karena hidupnya seseorang. Maka apabila kamu melihat kedua gerhana itu, hendaklah kamu berdoa kepada Allah dan sholatlah sampai habis gerhana itu. Jadi kalau zaman dulu orang begitu melihat gerhana bulan, mulai ngambilin panci tampah dipukul-pukuli. Nah itu salah. Jadi terjadinya gerhana itu bukan karena ada yang makan bulan, katanya, ada monster apa, bukan. Jadi ya kan, terjadinya gerhana itu karena memang itulah salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka dianjurkan kepada kita untuk melaksanakan sholat gerhana dan berdoa. Oleh karena itu, pada waktu terjadinya gerhana matahari maupun bulan, maka sunnah muakkad mengerjakan sholat gerhana. Sunnah muakkad itu menghampiri daripada yang wajib.
Jadi tata cara mengerjakan sholat gerhana itu, yang pertama sholat gerhana boleh dilaksanakan secara munfarid, yaitu sendiri-sendiri. Jadi boleh dikerjakan sendiri-sendiri. Kalau begitu kita nampak gerhana, mau kita kerjakan di rumah 2 rakaat boleh. Nah, lalu sholat gerhana itu sekurang-kurangnya dikerjakan 2 rakaat. Itu sekurang-kurangnya. Boleh 4 rakaat, boleh 6 rakaat. Tapi dalam mengerjakannya itu ada perbedaan antara sholat biasa dengan sholat gerhana. Kalau sholat biasa rukuknya kan sekali. Kalau sholat gerhana rukuknya 2 kali. 2 kali ruku. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar, lagi ruku, baru sujud. Itulah sholat gerhana. Seperti itu melaksanakan sholat gerhana. Lalu yang ketiga, tiap-tiap rakaat terdiri dari 2 kali ruku. Nah, itu dia, 2 kali ruku dan 2 kali sujud. Dua kali ruku dan 2 kali membaca surah Al-Fatihah. Kemudian sujud sebagaimana biasa. Jadi dalam sholat gerhana ini semuanya ada 4 kali ruku dan 4 kali sujud dan 4 kali Fatihah. Nah, jadi udah kita sholat gerhana 2 baca Fatihah, baca ayat, ruku lagi, ruku, baru sami Allahu liman hamidah. Habis itu baca Fatihah lagi. Nah, baca Fatihah lagi, baca ayat lagi, baru ruku lagi. Sami Allahu liman hamidah, baru sujud. Sepertilah melakukan sholat gerhana. Enggak seperti sholat biasa. Beda dia. Jadi yang keempat, membaca Al-Fatihah dan ayat dalam sholat gerhana boleh dinyaringkan. Sedang dalam sholat gerhana matahari tidak dinyaringkan. Jadi kalau gerhana bulan, boleh kita nyaringkan baca Fatihahnya. Seperti kita sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Tapi kalau gerhana matahari tidak boleh. Itulah perbedaannya. Cukup di dalam hati, seperti kita sholat zuhur, sholat asar nggak dinyaringkan. Seperti itu. Lalu yang kelima, sunnah memanjangkan bacaan. Jadi bacaannya itu kalau gerhana matahari boleh wasyamsi, boleh, artinya ayat-ayatnya itu boleh dipanjangkan di dalam membaca. Lalu sesudah sholat sunnah, imam membaca khotib. Jadi ada khotibnya, ada khutbahnya. Jadi setelah sholat itu ada khutbah gerhananya. Seperti itu melakukan sholat gerhana. Adapun bacaan sholat gerhana, baik bulan maupun matahari harus dibaca dengan nyaring. Karena Rasulullah mengajarkan sholat gerhana dengan cara demikian. Tetapi ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa bacaan sholat gerhana bulan dan yang dikerjakan karena terjadi di malam hari. Sedangkan sholat gerhana matahari tidak dikeraskan bacaannya karena sholat itu terjadi pada siang hari. Jadi kalau gerhana bulan terjadinya kan pada malam hari, maka itu disunahkan membacakannya dengan nyaring. Sedangkan matahari gerhananya di siang hari, maka disunahkan membacanya tidak nyaring. Jadi itulah tuntunan sholat gerhana. Artinya berbeda dengan sholat-sholat yang lain. Rukuknya 4 kali, sujudnya 4 kali. Jadi di dalam membaca Fatihah juga 4 kali. Setelah selesai sholat, maka dibacakanlah khutbah gerhana. Jadi kalau terjadi gerhana itu jangan kita sangka itu ada yang gini, ada yang seperti orang-orang dulu bilang ini ada yang makan bulan, ada yang makan matahari. Tidak ada. Sesuai dengan hadis Nabi itu, itulah kita melihat tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah. Nah, untuk itu kita cukupkan di sini. Mari sama-sama kita mulai. Siapa yang membawa untuk Yasin, nanti lanjut dengan tahtim, dengan tahlil, dan dengan doa. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.